Oke, nah sekarang kita akan bahas soal latihan untuk ini ya, termokimia, start from uji kompetensi 3.1. Oke, kalau untuk uji kompetensi 3.1 ini cuma sekedar teoritis saja ya. Nah, jadi kalian bisa search ini di Google atau mungkin kalau nggak salah, kalau yang punya buku paketnya ini ada beberapa teori yang ada di buku paketnya itu sendiri. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan kalor? Oke, dari definisi kalor dulu ya. Nah, jadi kalor itu sebenarnya adalah transfer energi, gitu. Makanya kalau dalam fisika, kalau energi itu bisa dikaitkan dengan kalor, ya kan? Terus habis itu sesuatu yang lain, karena kalor itu adalah suatu energi panas, gitu. Jadi kita bisa bilang kalor itu adalah transfer energi akibat adanya perubahan suhu. Nah, atau kita bisa bilang kayak arus lah, ada beda potensialnya gitu. Nah, terus apa yang membedakan kalor dengan energi dalam gitu ya? Nah, kalau energi dalam itu adalah sumbernya ya. Energi dalam itu adalah sumber transfer energi, sumber transfer kalor yang berasal dari sebuah benda. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang sebuah benda itu adalah sebuah sistem kan ya. Ini ada bagian dalamnya adalah sistem gitu ya. Ini adalah sistem, kemudian luarnya itu adalah lingkungan. Maka yang di bagian dalam ini adalah sumbernya itu adalah energi dalam itu sendiri, ya. Oke, jadi itulah perbedaan kalor dengan energi dalam. Jadi energi dalam itu adalah bagian dalamnya energinya. Kemudian karena ada perbedaan suhu antara sistem dengan lingkungan, itulah kalor, gitu ya. Oke, nomor 2, perbedaan kalor jenis dengan kapasitas kalor. Sebenarnya kalau misalkan masalah perbedaan dari sini, kita bisa lihat dari perbedaan satuan. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan kalor jenis, ya, kalor jenis itu satuannya adalah, kalau satuan SI ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan kalau kapasitas kalor, itu satuannya adalah Joule per derajat Celcius. Nah, dari sini definisinya aja udah beda kalau berdasarkan satuan ya. Oke, jadi gini, kalau misalkan yang di bawah itu kalau berdasarkan definisi satuan, that means artinya kalau kita bilang ini kan kalau nggak ada angkanya kita anggap 1 ya. Misalkan ini adalah 1 Joule per derajat Celcius. That means apa? Berarti 1 Joule itu untuk 1 derajat Celcius. Sedangkan kalau misalkan yang bagian yang atas nih, ya, kalau misalkan kita bilang 1 Joule per kilogram derajat Celcius, berarti ini kita bisa bilang adalah 1 Joule, ya, 1 Joule untuk 1 kilogram, ya, untuk 1 kilogram dan 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan 1 kilogram 1 derajat Celcius itu 1 Joule gitu. Nah, berarti kalau didefinisikan artinya apa? Kalau misalkan kalor jenis adalah dari 1 Joule itu adalah besar kalor. Oke, jadi besarnya kalor untuk menaikkan suhu dari. Nah, di sini
tergantung satuannya juga ya. Kalau misalkan pada umumnya sih ya harusnya, kalau satuan SI ya, misalkan kita anggap fisika, ini biasa 1 kg. Nah, jadi untuk menaikkan suhu dari 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian kalau yang di bawah itu adalah besarnya kalor, ya kan, 1 joule untuk 1 derajat Celcius. Berarti besarnya kalor untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Ini kurang ya, suatu apa, suhu apa ya? Suhu suatu zat. Suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi itulah bedanya. Cuman kalau masalah mungkin nanti kalau beda jawabannya, palingan mungkin bedanya di sini. Karena kalau misalkan di kimia kan agak sedikit berbeda ya dengan masalah satuan. Karena kalau misalkan di fisika kan satuan harusnya pasangannya satuan SI semua tuh. Cuman kalau misalkan di kimia kan nggak wajib, harus menyesuaikan aja. Karena kan kita nggak bakal mungkin dong menaikkan ketika di kimia kita menaikkan sesuatu sampai berkilo-kilogram. Kalau kilogram mungkin, tapi untuk skala yang besar gitu. Tapi kalau misalkan untuk sekedar praktikum atau mungkin sekedar yang pembelajaran biasa, ya itu satuannya dalam gram aja gitu ya. Oke. Jadi itulah jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2 ya, secara teoritis aja. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 3. Oke. Untuk nomor 3 katanya ditanya, hitunglah kalor dalam satuan joule dan kalori berdasarkan kondisi berikut. Oke. Untuk nomor 3 ini sekaligus saya beritahukan ya, konversi satuan. 1 kalori itu 4,2 joule. Berarti kalau nanti joule ke kalori tinggal dibagi 4,2 gitu ya. Nah, di mana kalor jenis air itu adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius. Tapi sebenarnya kalau emang misalkan kalian mau langsung pun ke kalori misalkan, kalian juga boleh pakai kalor jenis air ya. Jadi kalor jenis air itu juga ini akan nilainya sama dengan 1 kalori 1 kalori per gram derajat Celcius gitu. Harusnya kalau kayak misalkan kita ngikutin di fisika itu adalah sekitar 4200 kalau nggak salah ya, 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang ini aja juga boleh untuk nanti yang di kalori. Kalau enggak ya tinggal kalian apalin ini aja gitu. Jadi kayak istilahnya jatuhnya tuh kayak 1 ton berapa kilo gitu ya. Oke, untuk nomor 3 yang A terlebih dahulu, ternyata yang diketahui itu adalah jumlah molnya 1,75 mol. Kemudian T1-nya adalah 25 derajat Celcius dan T2-nya adalah 15 derajat Celcius. Berarti ini adalah kalornya, jadi kalau kita hitung itu bakal minus ya. Oke, karena apa? Nah, nanti. Oke, yang ditanya adalah Q-nya berapa sih? Gitu ya. Oke, kita jawab. Q sama dengan MC delta T. Nah, di mana masalahnya muncul? Masanya belum ada. Nah, di mana kalau kita hubungkan dengan mol, itu kan kita kaitkan dengan G per AR kan? G per MR ya. N-nya itu adalah 1,75 sama dengan G-nya itu yang ditanya, M ya, kita bisa tulis di sini M. MR-nya tuh 18 pasti MR air itu pasti 18. Sehingga masanya adalah 1,75 dikali 18. Nah, tinggal kita hitung 1,75 dikali dengan 18, jawabannya adalah 31,5. Nah, jadi istilahnya adalah massa yang setara dengan 1,75 mol air itu adalah 31,5 gram.
Ya udah, tinggal kita masukin balik, berarti Q-nya sama dengan 31,5 dikalikan dengan 4,2 dikalikan dengan T-nya adalah akhir kurang awal, 15 kurang 25. Oke, berarti ini kita geser dulu ya. Untuk delta T-nya adalah minus 15 dikurang 25. Karena kan akhir kurang awal. Berarti Q-nya sama dengan ini berarti 31,5 dikali 4,2 dikalikan dengan minus 10 ya. Jadi jawabannya adalah minus 1323 Joule. Yang artinya jadi sebenarnya ya besarnya cuma 1323 Joule. Cuman kan kalor itu bisa aja melepas, bisa aja menerima gitu. Nah, kalau misalkan untuk mendinginkan, berarti kalor yang ada bukannya ke dalam. Karena kalau misalkan kita mau mencairkan es, barulah kita butuh panas. Artinya si es ini akan menyerap panas, sehingga suhunya naik gitu kan. Kalau ini suhunya turun, suhu suhu si airnya. Berarti harusnya dia menyerap kalor, jadi melepas kalor, sehingga suhunya turun. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dirubah ke dalam bentuk dalam bentuk kalori, berarti ini min 1323. Oke, wait. Ini harusnya bisa di atas lagi sih harusnya ya. Coba tar dulu. Oke. Min 1323 per 4,2. Berapa tuh? Kalau misalkan kita hitung. Ya, ini kal ya. Saya singkat kal aja. Kal itu adalah kalori. Jadinya 1323 dibagi dengan 4,2 315. Nah, jadinya 315 kalori. Jadi yang A ini jawabannya adalah 1323 Joule atau 315 kalori. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya konsep hitungan dari secara kalau kalian mau kuasain konsep hitungan kimia itu nggak jauh beda dengan konsep hitungan fisika yang kalau misalkan nggak ketemu nih, kita nggak punya, ya cari dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau meningkatkan how to solve gitu ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan, itu lebih di fisika ya, karena fisika itu lebih kompleks hitungannya dibandingkan dengan matematika ataupun kimia. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang B. Diketahui masanya adalah 25 gram dengan T1-nya adalah 25 derajat Celcius dan T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Berarti yang ditanya adalah Q-nya berapa? Ya udah, kita jawab. Q sama dengan MC delta T. Berarti sama dengan 25 dikalikan dengan C-nya adalah 4,2 dikalikan dengan 100 dikurang 25. Q-nya sama dengan, berarti tinggal kita kali ya. 25 dikali 4,2 dikalikan dengan 75. 7875 ya. 7875 Joule. Nah, kalau kita rubah dalam bentuk kalori, berarti 7875 dibagi dengan 4,2. Oke, berarti berapa tuh? 7875 dibagi dengan 4,2. 1875. Oke, 1875 kalori. That's it ya. Easy kok. Untuk yang masih teoritis seperti ini masih gampang kok ya. Nanti kalau membuat masalah hitungannya palingan yang agak sedikit sebenarnya nggak susah sih sebenarnya untuk di termokimia ini ya kalau masalah hitungan. Cuman kalian harus mesti pay attention terhadap soalnya, karena walaupun gampang rumusnya, walaupun cuma tinggal ngerjainnya simple, tapi kadang-kadang sering karena nggak baca full atau nggak merhatiin soalnya gimana, itu ada miss sedikit biasanya. Tapi tetap salah jatuhnya ya. Oke, itu untuk nomor 3. Nah, sekarang untuk nomor 4. Jelaskan sistem terbuka, sistem tertutup, terisolasi. Oke, ini perbedaannya aja ya. Kalau terbuka, tertutup,
terisolasi. Kalau terbuka ada transfer energi, ya. Transfer energi, ada transfer materi, ya. Kalau di tertutup, transfer energi masih ada, ya, ada transfer energi. Sebenarnya kalau kalian mau bikin berdasarkan kayak checklist juga boleh sih sebenarnya kalau masalah untuk membedakan, ya. Kalau ini tidak ada transfer atau perubahan materi. Kalau terisolasi, ya udah, nggak ada dua-duanya, ya. Jadi tidak ada transfer energi, karena kalau misalkan ini kita anggap termos, ya. Kalau terisolasi itu termos, maka kan panas nggak ada yang keluar, bahkan uapnya pun tidak ada. Tapi ketika dibuka, gitu kan? Ketika dibuka kan jadi sistem terbuka. Nah, barulah energinya keluar, materinya keluar, gitu. Jadi di termos tuh sebenarnya kalau ditutup, ya kalau di termosnya ditutup seperti biasa, ya. Nah, itu ya terisolasi. Tapi kalau udah dibuka, ya, sampai dibuka untuk mengeluarkan menuang airnya, itu udah termasuk sampai ke sistem terbuka. Oke, ini tidak ada transfer materi. Oke, inilah untuk nomor 4. Nomor 5, mengapa reaksi penguraian cenderung berlangsung endotherm, sedangkan reaksi penggabungan berlangsung exotherm? Ini benar, ya, kalau cenderung, nggak selalu. Jadi perhatikan kata-kata cenderung, karena nggak semua reaksi penguraian itu endotherm, ya. Nggak semua reaksi penggabungan itu exotherm. Oke, jadi kalau misalkan untuk reaksi penguraian, ini logik aja, ya. Kan kalau misalkan saya mau menguraikan sesuatu, pasti saya butuh energi, gitu, ya. Berarti kalau reaksi penguraian itu, ya. Oke, untuk reaksi penguraian, ya, untuk reaksi penguraian itu butuh kalor, atau butuh energi, gitu, ya. Butuh energi karena di sini dibahas tentang termo, berarti suhu, ya. Berarti membahas tentang kalor. Berarti menyerap nih. Berarti kita bisa bilang adalah endotherm. Jadi untuk menguraikan sesuatu kita butuh energi, gitu. Sedangkan untuk reaksi penggabungan menghasilkan atau melepas energi, atau melepas kalor. Yang dimana kalau melepas energi atau melepas kalor itu adalah exotherm. Nah, seperti itu. Atau bisa juga alasan yang lain. Misalkan kalau misalkan kalau reaksi penguraian itu ternyata energi si ininya dengan energi yang produknya, ya, produk dengan reaktannya itu lebih gede daripada produknya. Jadi endotherm, gitu. Boleh. Alasannya itu berdasarkan kalian boleh berdasarkan ciri-cirinya. Tapi secara teoritis, ya. Jadi kan kalau misalkan endotherm sama exotherm kan dibedakan dari pertama, sistemnya butuh kalor atau melepas kalor. Kemudian energinya bertambah atau berkurang, gitu. Udah, dua itu aja yang dipakai. Nah, terserah, tinggal pilih mau yang mana, gitu, ya. Mau yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.